Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik, calon guru penggerak Angkatan 10, dari SDN 3 Mantingan, Kabupaten Jepara. Pada video ini, saya akan menyampaikan aksi nyata Modul 1.4, Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Untuk pendahuluan, budaya positif di sekolah dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai dan keyakinan yang disepakati bersama, oleh seluruh warga sekolah, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Budaya positif ini dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua orang, sehingga anak-anak dapat belajar dengan maksimal, dan mencapai potensi terbaiknya. Penerapan budaya positif ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya budaya positif di sekolah. 2. Menumbuhkan nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila, dengan penerapan budaya positif di sekolah. 3. Membangun kolaborasi dan memperkuat komitmen dari semua pihak, untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Sedangkan tolok ukur pada aksi nyata Modul 1.4, yaitu, warga sekolah memahami, dan menerapkan budaya positif di sekolah. Terbentuknya tim budaya positif, untuk mempromosikan budaya positif di sekolah. Terbentuknya keyakinan kelas, dan dijalankan secara bersama-sama. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, dengan secara sadar dan mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan aksi nyata ini, saring tentang 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kejadian nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umri jawatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 3 Mantingan, Ibu Siti Romlah SPD. Yang kami hormati Muhtafid SPD SD selaku pemateri. Yang kami hormati Guru dan Teknik SDN 3 Mantingan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah mubarak ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Perkenalkan, saya Siti Rahmatul Hidayah selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu doa, acara keempat yaitu 5 yaitu acara inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadikan Jepara terus maju, wujud nyatakan pengabdianmu, jayalah Jeparaku. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun negeri. Satukan langkah, bersatu padu, jayalah Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN 3 Mantingan kepada Ibu Siti Rohula SPD. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Mantingan beserta Dandik. Yang kami hormati pula Bapak Taufik sebagai pemateri yang kami hormati pula. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufik. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari nanti. Bapak Ibu Guru Tendik serta Bapak materi, sebelumnya sedikit kita bahas tentang CGP. CGP merupakan calon guru penggerak yang setelah mendapatkan atau setelah diseleksi ataupun ditetapkan oleh pemerintah, kemudian menjadi guru calon penggerak yang diharapkan nantinya bisa membuat perubahan-perubahan untuk bidang pendidikan agar lebih
dari itu kami sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh CGP, utamanya yang pada hari ini akan dilaksanakan diseminasi budaya positif, di mana diseminasi sendiri adalah penyuluhan atau penularan informasi ke khalayak umum. Itu yang dinamakan diseminasi. Kemudian yang diseminasi budaya positif ini ditularkan kepada Bapak Ibu guru atau khalayak umum, diharapkan agar dapat mengetahui budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri. Maka dari itu ini kegiatan sangat positif, perlu dilaksanakan terus dan diapresiasi, di mana diharapkan nanti baik yang semula diawali dari pemateri kemudian ke Bapak Ibu guru, diharapkan juga bisa melakukan perubahan pendidikan agar lebih baik, berkualitas lagi, dan juga nantinya sebagai motivasi untuk guru-guru lain ikut serta dalam kegiatan CGP ini dan bisa terlaksana dengan baik pula. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Zarahman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama demi kelancaran acara ini, dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan tertib, hikmat, dan baik sekali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukuran hamdan na'imin hamdan yuhibbu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya itu memasuki acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Taufik SPD SD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN 3 Mantingan, Ibu Siti Romola SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Teknik, dan Bapak Ibu Wali Murid. Pertama, marilah kita panjatkan syukur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul dalam ruangan kelas 6 pada acara diseminasi budaya positif modul 1.4 dari program pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa
ini adalah rangkaian dari program pendidikan guru penggerak, di mana setelah mencapai modul 1 yang dibagi menjadi 4 submodul, pada modul terakhir 1.4 ini materi budaya positif, kita para calon guru penggerak diminta untuk mendesiminasikan tentang materi budaya positif yang ada di modul tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita sistemnya belajar bersama. Kita nanti belajar bersama. Pemahaman yang saya dapatkan, saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa bertukar pikiran untuk mengembangkan pemahaman tentang budaya positif. Gitu, Ge. Jadi ini bukan sifatnya saya memberitahu atau mengajari, kita nanti belajar bersama. Oke? Nah, untuk saya perkenalkan dulu. Siapa itu? Ya, yaitu tentang calon guru penggerak saya, yaitu Muhammad Taufik, salah satu dari calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 3 Mantingan yang didampingi oleh fasilitator. Jadi saya itu ada pendampingnya 2. Yang pertama fasilitator, itu tingkatnya lebih tinggi. Jadi nanti ada fasilitator, ada instruktur. Nah, ini yang selalu mendampingi itu yang pertama fasilitator, yaitu Ibu Cahyani Oktaviani SPD MPD, orang dari Wonogiri. Yang kedua yaitu pendampingnya pengajar praktek atau sering disebut itu PP, yaitu Bapak David Arianta. Tidak Arianto, karena orangnya itu mintanya Arianta. SPD dari guru SMA 1 Pecangaan. Nah, ini orangnya. Ya, yang kiri itu Bu Okta, panggilannya fasilitator, dan yang di tengah itu teman kalian yang sering dilihat, dan yang kanan itu pengajar praktek saya, Pak David namanya. Lanjut. Sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan bersama ya. Yang pertama, di sini kita forumnya sharing. Jadi kita semua diberi kesempatan nanti untuk berpendapat. Tidak ada salah, tidak ada benar. Di sini hanya menyampaikan pendapat. Jadi tidak ada klaim salah atau klaim benar. Jadi kita nanti belajar bersama. Yang kedua, Bapak Ibu atau teman-teman nanti bisa mencatat. Mungkin ada informasi yang menurutnya penting atau baru diketahui, bisa ditulis. Silakan. Yang ketiga, itu gambar apa Pak Eri? 3 itu, log. Itu maksudnya diharapkan Bapak Ibu, teman-teman di sini itu dengan seutuh hati hadir di sini, pikirannya tidak di rumah, tidak di pasar, tidak di mana. Jadi di sini berarti kita kurang lebih 60 menit untuk belajar bersama tentang budaya positif. Siap ya? Oke, kita lanjut. Nah, nanti kita akan mempelajari 6 pokok bahasa. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi dan hukuman serta penghargaan dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam segitiga resti. Kita berbagi aja. Oh ya, kita ice breaking dulu sebelum mulai ya. Siap ya? Oke. Nah, cara bermainnya saya kasih pentol korek dulu. Satu meja 6, terus kemudian disusun seperti itu dulu, disusun seperti itu, membentuk segitiga. Nah,
Ini satu kesatuan ya, tidak apa satu kesatuan dulu. Jejerno Pak, satu kesatuan. Nah, didekatkan. Dibentuk seperti itu berdekatan segitiganya. Ya. Hah? Sudah? Gak usah sampai nak ya. Kalau sudah, cara bermainnya yaitu Bapak Ibu berdiskusi dengan temannya untuk mengambil satu batang korek api, terus diletakkan di salah satu sisi hingga terbentuk 4 bangun segitiga. Kasih waktu berapa ini? 5 menit, 10 detik. Ayo, oke, kayak kita kan. Oke, ayo. Siapa ya? Ambil satu, terus letakkan di salah satu tempat supaya terbentuk 4 buah bangun segitiga baru. Ambilnya satu. Coba Pak Eri, diambil satu, ini tidak boleh. Nah, ambil satu, yang sudah coba tunjuk jari atau perlihatkan kepada saya. Ambil satu Pak. Nah, membentuk 4 segitiga. Ayo, ya. Ambilnya satu untuk supaya menjadi 4 segitiga. Ini kan bolong, tidak segitiga namanya. Ya, terbentuk segitiga itu bagaimana segitiga itu? Nah ini tidak segitiga ini Pak, huruf V itu. Ayo, ada yang sudah menemukan? Ayo, ya siapa cepat dia membentuk 4 segitiga baru. Ambilnya satu batang, posisinya tidak boleh dirubah. Ambilnya satu batang, posisinya tidak boleh dirubah supaya bisa membentuk 4 segitiga baru. Ayo, bagaimana? Tidak boleh, diambil satu saja. Iya, ayo Bu Novi. Iya. Kalau dipotong, tidak boleh. Hanya diangkat, tidak boleh dipotong, ya. Oke, saya tunjukkan caranya. Oke, sudah terpecahkan ya. Itu terjadi atau terbentuklah 4 segitiga. Terima kasih untuk mencoba mengosah pemikiran kita. Oke, sudah segar ya. Kita lanjut ke materi. Kita coba kaitkan dari budaya positif itu dari mana sumbernya atau asal muasalnya ya. Budaya positif itu pertama dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga yaitu fisik bergerak, sehingga terjadilah budaya positif ya. Ini harus kita renungkan bahwa filosofis Ki Hajar Dewantara itu bukunya sangat tebal sekali, tapi intinya adalah pendidikan itu menuntun. Kata menuntun, kira-kira menuntun di dalam bayangan teman-teman itu apa? Menuntun, mendampingi. Pernah dengar kata menuntun enggak? Mengiringi apa? Cacile lagu dituntun, nah, kira membersama ya. Jadi sebenarnya dari
dari filosofis Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai dan ada 5 peran. Ini tidak harus guru penggerak. Jadi Bapak Ibu juga kita sebagai pendidik harus memiliki nilai dan harus bisa berperan. Seperti yang pertama nilainya yaitu berpihak kepada murid. Kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara hamba kepada murid. Makanya teman-teman pas waktu belajar itu mosok bukan yang murid. Nah, seperti itu. Karena biasanya itu memang di buku itu menghamba kepada murid. Nah, yang kedua yaitu inovatif. Inovatif itu adalah bagaimana seorang guru itu harus punya inovasi, menciptakan inovasi mungkin di bidang pembelajaran atau mungkin di lingkungan sekolah, ya, bisa. Kolaboratif, ya ini yang sangat diperlukan. Sampai dulu pas waktu pertama saya belajar tentang nilai ini, saya itu merasa sangat mendapat pelajaran dari salah satu CGP, yaitu bahwa kolaborasi ini sudah dibudayakan di sekolahnya. Jadi itu kalau dulu saya juga mengalami seperti itu di sekolah saya asal dulu. Jadi setiap ada informasi itu kita langsung berkolaborasi bersama-sama, membicarakan dan mencari pemecahan masalah dan bagaimana mengatasi situasi seperti itu. Itu namanya tupoksi. Yang kedua yaitu reflektif. Yang keempat reflektif, yang kelima yaitu mandiri. Mandiri ini bukan mandi sendiri ya. Mandiri artinya itu apa? Punya kemauan dalam dirinya itu untuk mandiri. Dalam arti mau belajar, ya, itu juga mau mandiri. Yang berikutnya yaitu tentang peran, ada 5 yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Ini yang paling pertama, karena kita di kelas itu kita sebagai pemimpin pembelajaran. Menjadi coaching, nah, coaching itu apa? Pelatih, tuh Pak Eri. Seperti ini saya juga belajar menjadi coaching, melatih teman-teman. Tapi ini bukan coaching kalau yang ini ya. Ini adalah disiminasi, berbeda. Disiminasi sama coaching itu berbeda. Yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi. Ini sama dengan yang dinilainya. Berarti kolaborasi ini memang sangat penting untuk kemajuan pendidikan. Makanya kolaborasi ini menjadi sangat bagus sekali. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi bagaimana guru bisa mengarahkan supaya murid ini menjadi seorang pemimpin. Yang kelima yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Bapak Ibu, kita itu di PMN itu ada yang namanya fitur komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya bisa membuat komunitas untuk kelas atau untuk lingkup sekolah itu bisa membuat sendiri. Tapi ada syaratnya, yaitu kalau tidak salah itu menyelesaikan 2 modul pokok. Jadi ada modul yang harus diselesaikan pelatihan mandirinya supaya bisa membuat komunitas belajar. Lanjut. Visi guru penggerak. Nah, visi itu apa sih? Nah, kalau di materinya itu diceritakan lengkap di modul 1-3, visi itu tentang impian, harapan ya, untuk mewujudkan murid yang merdeka melalui tahapan bagja. Bagja itu ada 5 tahapan, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Lanjut, budaya positif. Ya, ini nanti kita untuk pembicaraan atau definisi ini adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif ya? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan juga kebiasaan. Di sini sebenarnya sudah melakukan, tapi perlu untuk komitmen ya. Seperti baris berdoa sebelum mulai asmaul husna, itu termasuk kebiasaan-kebiasaan dan nanti akan menjadi budaya.
karena ada nilai-nilai kebijakan yang dalam kegiatan membaca Asmaul Husna seperti itu. Nah, siapa kita? Nah, ini besok orang Spanyol. Coba ini siapa kita? Nah, ini siapa yang waktu nganggo gon? Nah, papa tulisin waktu elek ya. Nah, ini siapa iki? Oh, jelas ya? Oh, yang ini siapa ini? Wah, paling kece. Kita akan belajar tentang perubahan paradigma. Ya. Kita belajar perubahan paradigma. Apa itu? Pola pikir atau mindset kita rubah. Apa yang kita rubah? Ternyata yang kita yakini sebelumnya ternyata itu tidak sesuai apa yang seharusnya kita lakukan seperti itu. Tapi sebelum mulai ada satu permainan lagi. Ini bukan tipu-tipuan ini ya, seperti tadi ya. Nah, ini cara bermainnya, kalian berdua, misalkan yang kanan A, yang kiri B, ya. Ini nanti berpasangan. Yang A tugasnya mengepalkan tangan, yang B tugasnya merayu supaya tangannya temannya yang A terbuka. Jadi yang A ini ibaratkan kamu punya sesuatu yang berharga, berlian, intan, rumah, rumah raiso. Misalkan punya berlian yang berharga, genggam, yang A. Coba sekarang tentukan siapa yang A, siapa yang B. Nah, sing A siapa Pak? Jangan Pak, yang A atau B? Gimana? Tentukan dulu yang A siapa? Yang A itu tugasnya genggam tangan, yang B tugasnya merayu, bisa dirayu, bisa dipaksa, bisa dibujuk, bisa diintimidasi, supaya bagaimana si B, si A itu bisa membuka, berhasil apa tidak. Pakai waktu 1 menit cukup? Baik, bagaimana merayu? Nah, dalam hitungan 3, kamu akan membuka tanganmu. 1, 2, 3. bujuk mengancam, Ayo boleh menyuap, kasih uang. apa yang saya sebutkan? Tangan tunjuk apa yang saya sebutkan? Tunjuk. Coba di atas begini kita ada apa sih? Muat ya. Nah, buka. Bu Ida mau membuka atau menutup? Tetap membuka atau membuka? Buka sebenarnya. Kenapa kamu membuka atau memberikan hal yang berharga kepada orang lain? Alasannya apa? Karena kurang fokus. Kurang fokus. Oke. Kamu penasaran ya? Adakah yang tetap menutup tadi? Ada. Coba Ida tadi tetap menutup dan tidak mau memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Alasannya apa? Karena itu milik saya. Oke. Kita itu belajar tentang yang namanya kontrol atau teori kontrol. Nanti ada teori kontrol dari Dr. Vivian. Ya, kita akan mempelajari. Nah, ya ini tadi kita kan berbicara tentang kontrol. Jadi kita punya sesuatu yang berharga di tangan, terus kita itu membuka atau menutup, itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri ya. Karena ini yang teori stimulus respon itu mengatakan realitas kebutuhan
kebutuhan kita itu sama, tapi di teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Anak kita, anak murid kita di kelas, misalkan ada 30 anak, itu kebutuhannya berbeda-beda. Benar apa tidak kira-kira? Ya. Tapi di sini tidak mencari kebenarannya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kalau kita misalkan pernah nggak kita mencoba ke anak, kita punya gambar, terus anak itu disuruh menebak atau mendeskripsikan, itu nanti jawabannya itu berbeda-beda. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Karena apa? Karena anak-anak mempunyai pandangannya sendiri. Contoh itu yang dulu pernah di medsos itu ya, angka 6 itu, seperti angka 6, ya kan? Angka 6 itu kalau yang mandang dari bawah ya angka 6, tapi yang mandang dari atas ya angka 9, seperti itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sebenarnya tidak bisa. Karena setiap orang itu punya prinsip sendiri. Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang tersebut. Jadi kita tidak bisa merubah. Tapi di teori kontrol itu adalah kita memahami bagaimana sih cara pandang dia. Jadi misalkan kita punya anak 30, kalau kita memberi suatu pelajaran, kita menghadap seperti ini, tapi dia kok berbeda. Ya kita jangan marah, atau kita harus memaksa, harus kamu seperti ini, karena dia punya cara pandangnya sendiri. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini nanti ada hubungannya dengan materi kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Yang keempat yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi yang kita mainkan. Sebenarnya di teori kontrol itu hanya Anda atau hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Jadi diri kita yang bisa mengontrol. Jadi kita tadi mau membuka atau menutup itu adalah diri kita. Kenapa kita mau membuka? Nah, makanya saya tanyakan tadi, kenapa kok tetap mempertahankan menutup? Nah, itu ada alasannya. Yang berikutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Itu sebenarnya kalau di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain adalah yang memiliki hak untuk dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu model berpikirnya kalah dan menang. Tapi kalau di teori kontrol menang dan menang, win-win. Lanjut. Nah ini hanya untuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi tadi yang disampaikan itu sebenarnya itu ilusi. Jadi guru itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya Bapak Ibu teman-teman, kalau kita itu dibilang bisa mengontrol murid, itu sebenarnya ilusi. Yang kedua, penguatan positif bermanfaat, ini juga ilusi. Yang ketiga, kritik atau membuat orang merasa bersalah untuk menguatkan karakter, ini pun juga ilusi. Yang keempat yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga ilusi. Ya. Lanjut. Pada dasarnya, ketika murid mau melakukan sesuatu yang kita suruh seperti tadi di permainan mengepal, itu sebenarnya dia memberikan kontrolnya sementara. Dia memberikan kontrolnya sementara karena itu pilihan. Tapi anak bisa tidak memberikan akses kontrolnya jika dia tidak memberikan. Jadi tidak bisa. Jadi anak dipaksa tidak bisa. Muatan atau rujukan itu bentuk dari kontrol, yaitu untuk mempengaruhi perilaku tertentu dan usaha untuk mengontrol murid tersebut. Tapi ini jangka waktunya hanya tertentu. Tidak salah, banyak orang dewasa percaya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Nah, ini dari teori dari Stephen tentang bagaimana perubahan paradigma
berubah ke teori kontrol. Ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita mengubah kerangka acara kita. Nah, ini untuk secara konsepnya. Nanti kita akan mempelajari tentang makna disiplin, teori motivasi, nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, 5 dasar kehidupan manusia, 5 posisi kontrol, dan seterusnya. Ini adalah awal dari pemikiran teori kontrol Dr. William Glasser. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, semua perilaku memiliki tujuan, kebutuhan kita berbeda, dan model berpikir menang-menang dan kolaborasi. Makna disiplin, nah ini coba Bapak Ibu, ketika kita mengenal kata disiplin, ya, apa yang terbayang dalam benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita? Coba ada yang mau berkomentar, berpendapat? Pernah mengalami ya? Yo, disiplin. Nah, apa sih disiplin itu? Nah. Disiplin itu berkaitan dengan setiap aturan yang baik untuk dilakukan setiap harinya. Ya. Misalkan kalau ada anak yang terlambat, berarti artinya kita tidak mendisiplinkan seperti itu. Kalau jam 7 sudah masuk, ya berarti artinya ya tidak boleh lewat dari itu. Namanya saya anggap itu kedisiplinan. Ya, bagus sekali Pak. Jadi disiplin itu dari PRI mengatakan tentang aturan untuk mengikuti tata tertib yang ada. Bagus. Ya, ini sebenarnya disiplin itu maknanya, kalau kita ditanya itu kebanyakan jawabnya disiplin itu tentang aturan, tata tertib, kepatuhan terhadap suatu peraturan. Contoh misalkan kita naik sepeda motor, bawa helm, karena disiplin. Itu karena disiplin atau karena apa? Naik sepeda motor pakai helm. Peraturan. Nah, inilah nanti kita ubah. Karena kalau peraturan biasanya dilanggar. Iya, nah gitu ya. Selanjutnya yaitu ya, ini makna disiplin menurut Dian Gosen dalam bukunya Melaku Motori Salah, atau ya dibetulkan ya, karena bahasa Inggris, Restructuring School Discipline. Ya, itu bukunya Dian Gosen. Bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, orang Lazatos ya, Mamma Mia orang ya. Disiplin itu artinya belajar dari kata disiplina. Kata disiplin juga itu artinya murid atau pengikut. Jadi disiplin itu diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu apa? Yaitu nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang, yaitu nilai-nilai atau nilai kebajikan virtues. Bapak Ibu, coba kita refleksi sebentar diri kita. Sebagai guru itu punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah. Warga sekolah itu murid, wali murid, dan tetangga sekolah, guru, dan semuanya yang ada di sekitar sekolah, itu namanya warga sekolah. Untuk saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik untuk menumbuhkan karakter yang baik di sekolah. Nah, ini jadi tujuannya budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan hidup besar. Disiplin sering dimaknai dengan tata tertib tadi ya. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi nanti ada dua di materi nanti selanjutnya ada dua. Ada motivasi internal. Jadi motivasi yang datang dari dirinya sendiri.
motivasi internal tidak bisa, maka diperlukan motivasi eksternal supaya kita bisa disiplin, gitu ya. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, keterampilan sosial dan tanggung jawab pada anak tanpa kekerasan, ancaman, hukuman atau hadiah. Jadi disiplin itu tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, ya. Tidak ada hadiah. Gimana ini caranya? Kira pokok disiplin itu tidak ada hukuman, tidak ada ancaman, tidak ada hadiah, tidak ada kekerasan, ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu salah satunya apa yang sudah kita jalankan, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu secara universal. Artinya itu tidak terbatas agama, suku maupun budaya. Nah, nilai kebajikan yang kita jalankan sekarang yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpikiran global, bergotong royong dan kreatif. Sebenarnya ada nilai-nilai kebijakan lagi, ini seperti primary J atau PJP. Ini ada banyak malah, ada toleransi, rasa hormat dan lain-lain. Ada lagi nilai kebijakan yaitu lifelong awareness and life skill. Nah, itu ada dua. Yang pertama tentang keterampilan hidup, yang kedua petunjuk hidup. Keterampilan hidup itu apa? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, tidak merendahkan, memberikan yang terbaik pada diri. Nah, ini termasuk nilai pada dirinya harus diberikan yang terbaik. Petunjuk hidup, nah itu banyak sekali ya. Nah, sebenarnya masih ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu 9 pilar karakter, the virtual project, ini malah banyak sekali, dan ada the 7 essential virtues. Ya, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kita perhatikan pernyataan berikut. Motivasi manusia itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini yang sering kita lakukan kepada anak-anak kita, dan dengan ini mereka bergerak, ya kan? Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi dirinya sendiri, menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pernyataannya itu, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan itu biasanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Kalau untuk mendapatkan imbalan itu pertanyaannya apa yang saya dapatkan. Kalau untuk menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai itu pertanyaannya saya akan menjadi seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu itu karena motivasi pertama untuk mendapatkan apa? Untuk menghindari hukuman, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan, atau yang ketiga untuk menjadi diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Kira-kira yang mana? Yang ketiga, pernah semuanya. Saya juga sama, pernah semuanya. Nah ini, kalau yang pertama dan kedua itu masuk motivasi eksternal. Kita melakukannya karena ada dorongan dari luar. Aku kudu mikir, tak garap untuk upah. Nah, misalnya anak garap tak garap itu satu seperti itu. Itu motivasi eksternal. Kalau kita melakukannya itu karena menghargai diri sendiri dengan nilai
Itu namanya motivasi secara internal. Nah, Bapak Ibu, ini coba kita refleksi lagi. Seandainya di sekolah ini, karena kita sekolah, seandainya di sekolah itu tidak ada aturan untuk teguran yang terlambat atau untuk diberikan penghargaan yang tepat waktu atau rajin, apakah Bapak Ibu tetap datang tepat waktu atau salah carry? Nah, kira-kira apa pendapatnya Bapak Ibu? Ayo, monggo silakan, mic-nya Heri dikasih ke siapa yang mau berpendapat? Ya, Bu Novi silakan. Terima kasih Pak. Sepertinya kalau misalkan tidak ada aturan, misalkan datang tidak harus presensi jam 7 paling lambat gitu kan ya, mungkin itu akan sesuai dengan keadaan. Kadang kita sebagai manusia itu kan ada kalanya kita begitu rajin, sadar diri, kita mau sekolah itu untuk apa, untuk membagi ilmu dan apa, mencerdaskan anak bangsa gitu kan ya. Kadang begitu kan, tapi kadang juga manusia kan ada malasnya ya Pak. Aturan ya sudah, kayaknya nanti kalau pekerjaan rumah sudah selesai, kayak ibu-ibu kan ada apa ya, mungkin seperti itu. Jadi tergantung situasi. Ya, terima kasih Bu Novi ya. Jadi memang betul kita itu termotivasi ya, kalau tidak ada sanksi berarti tidak ada hukuman. Jadi kita bergeraknya itu karena ada motivasi dan doa. Nah, menurut Bapak Ibu sekarang, dari anak-anak atau murid-murid kita di kelas, kira-kira itu kalau kita menyuruh anak itu tergeraknya itu karena yang nomor 1 motivasi karena hukuman, atau yang nomor 2 karena mendapat imbalan, atau karena yang ketiga mereka bergerak karena dirinya sendiri. Bapak Ibu kalau jumpai di kelasnya, kira-kira anak-anak itu banyak yang mana melakukannya itu? Satu dan dua. Ya. Nanti mereka itu masih tergerak karena mengharapkan imbalan dan karena untuk menghindari hukuman. Ya. Penghargaan dan hukuman itu sama, yaitu cara untuk mengontrol perilaku seorang agar mereka itu mau menuruti apa yang kita kehendaki. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itulah yang dinamakan penghargaan. Jadi penghargaan itu adalah kita mau belajar itu termasuk suatu penghargaan untuk diri kita sendiri. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis, bisa perbuatan ataupun kata-kata. Nah, penghargaan itu ada dampaknya, dampak negatifnya. Jadi dengan memberikan penghargaan itu akan merusak hubungan. Bagaimana kalau penghargaan bisa merusak hubungan? Misalkan ini ya, kita di satu kelas, kita itu selalu memberi penghargaan atau pengakuan apresiasi kepada anak yang sama terus. Nah, kira-kira nanti teman yang lain apa yang dirasakan? Bagaimana beda? Nah, kecemburuan atau iri. Nah, itu betul. Sehingga apa? Hubungan antar teman ini bisa rusak. Yang kedua yaitu mengurangi ketepatan. Yang ketiga menurunkan kualitas. Yang keempat mematikan kreativitas. Yang berikutnya bersifat menghukum. Jadi nanti kalau anak itu, kalau saya tidak dapat juara, saya tidak dapat piala misalnya, ini nanti anak akan tersiksa, dia akan berusaha keras supaya mendapatkan kejuaraan karena dia itu biasanya mendapat. Kalau nanti tidak mendapat, kira-kira gimana? Misalkan di kelas 1 semester 1-2 dia juara 1, nanti pas di kelas 2 ternyata dia tidak masuk juara 1, 2 atau 3, kira-kira perasaannya gimana? Senang, sedih, atau gimana kira-kira? Hancur.
shock ya kan. Biasanya dapat juara 1, ini malah 3 saja tidak dapat. Nah, mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi internal. Sekarang bagaimana kita memberikan pengakuan atau apresiasi kepada murid kita? Yaitu kita bisa memberikannya dengan cara memberi dukungan secara spesifik atau khusus. Maksudnya yaitu setiap anak itu mempunyai kelebihannya. Makanya di kurikulum Merdeka itu sebenarnya kan sudah tidak ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 tidak ada. Biasanya di kurikulum Merdeka itu anak menonjol di bidang apa. Jadi setiap anak nanti dapat. Jadi ada yang bagus di pengetahuan, ada yang bagus di bersosialisasi, ada yang bagus di ketertibannya, ada yang bagus di kerajinannya, nah, ada yang bagus di ketertibannya, ada yang bagus di berdoanya. Itu. Jadi di kurikulum Merdeka itu makanya tidak ada sistem ranking. Jadi semua anak itu mempunyai keahliannya atau keunggulannya sendiri. Memberi penguatan secara pribadi. Nah, jadi misalkan tidak langsung di dalam kelas. Jadi anak dipanggil baru diberi apresiasi. Bagus tadi kamu ya. Kamu tadi mau membantu temanmu yang jatuh. Nah, gitu itu. Yang selanjutnya yaitu pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi Bapak Ibu kalau memberikan pujian itu bergantian. Nah, pas si A ini berbuat baik apa kita puji, pas waktu si B berbuat baik apa kita puji. Jadi tidak melulu si A terus yang kita puji. Akhirnya nanti teman-temannya alas untuk kanan si A saja seperti itu. Dan diberikan secara konsisten. Jadi terus-menerus diberikan. Ya, ini contoh kita memberikan pengakuan atau apresiasi kepada anak. Yaitu ada tahapannya, pembukaan, nilai kebajikan apa yang dilakukan, dan situasinya. Contoh yang pertama, contoh misalkan kemarin saya perhatikan, nah itu di pembukaannya, atau terima kasih untuk nilai kebajikannya, misalkan ada rasa empati, ada rasa tanggung jawab, ini adalah nilai kebajikan. Terus bersituasi, pada waktu apa anak itu melakukan suatu kebajikan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang Bapak Ibu tebak. Yang pertama, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terulang lagi. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba tebak aja. Hukuman, konsekuensi. Tidak apa-apa. Di sini kita tidak mencari benar dan salah ya. Itu yang perlu kita ingat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman terus. Ya, nanti kita coba lari mengelilingi lapangan basket. Kita ya ini kondisinya ya tadi karena terlambat, ini karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Murid diminta telanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman. Nah, ayo kita cek jawabannya. Yang pertama tadi, mencatat itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat, hukuman. Murid diminta push up karena terlambat apa tidak menggunakan masker, hukuman. Yang kedua tadi adalah lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit PJOK adalah konsekuen. Karena apa? Karena memang dia itu konsekuensinya kalau terlambat mengikuti pelajaran ya. Karena apa? Biasanya pelajaran PJOK kan ada warning A. Jadi untuk mengelilingi lapangan ini gantinya warning A atau pemanasan. Isoramis.
mengganti kertas teman yang ditertera konsekuensi, diminta telanjang kaki karena tidak mengurus partida, hukuman. Oke, lanjut. Gosek itu restitusi itu diartikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalkan ini Komsa yang punya anak di TK, misalnya mereka kan belajarnya kelompok. Ketika anak melakukan kesalahan, dia nanti keluar dari kelompoknya. Dia tidak berani kembali ke kelompoknya karena nanti takut dengan temannya. Nah, dengan restitusi ini, anak bisa memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali ke kelompoknya. Restitusi juga dikatakan sebagai proses kolaborasi antara murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, ya, dan memulihkan dirinya. Jadi dengan restitusi itu harapannya anak itu pulih, cara mengkelompok itu bermain dokter, terus sembuh, gitu ya. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Contoh misalkan ada anak yang memecahkan kaca misalnya, mungkin pernah terjadi ya, bulanan berbulan, ngaduk kena kaca. Setelah itu disuruh menggantikan kaca. Kalau di restitusi itu bukan untuk menggantikan kacanya, karena restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang berikutnya yaitu memperbaiki hubungan. Tadi seperti anak yang keluar dari kelompoknya, terus dia bisa masuk lagi ke kelompok. Menuntut, bukan tawaran. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi mereka diberi penawaran. Makanya restitusi ini, kalau kemarin saya diskusi dengan teman-teman saya itu, memang restitusi ini tidak bisa sekali, berulang-ulang kali. Supaya apa? Supaya tercipta kebiasaan dan terbentuknya budaya positif. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi seperti tadi ya. Nah, ini perbedaannya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau hukuman itu identitasnya gagal. Jadi anak kalau berbuat salah dihukum, berarti dia sudah mengalami kegagalan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Coba Bapak Ibu pernah pengalaman di SD dulu, Bapak Ibu sekolah mendapatkan suatu hukuman atau tindakan yang tidak mengenakan dari gurunya. Masih ingat nggak? Kalau saya dulu masih ingat. Sekarang orangnya sudah almarhum, tapi ya saya tak doakan Allah, karena dulu itu saya waktu di SLTP itu pernah digoblek pakai garisan kayu mistan yang 1 meter itu sampai hancur, 8 anak geblek kan, sampai hancur. Saya masih ingat sampai sekarang. Makanya hukuman itu membekas dalam dalam waktu jangka yang panjang. Ada Bapak Ibu yang mau cerita mengenai peristiwa yang dialami di SD mungkin atau di TK? Ada yang pernah? Tidak pernah. Itu pilihan. Yang kedua yaitu memberikan penguatan jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan penguatan. Ini perbedaannya yang berikutnya yaitu kalau hukuman ini tidak berjalan, sistemnya bisa tidak berjalan. Misalkan kayak Reno, contoh kelas 6 ya Pak ya? Ya, kalau dihukum terus dia tidak akan takut, karena wis wedi, jadi hukumannya tidak bekerja, tidak bisa berfungsi hukumannya. Karena dihukum Reno, pasti dia tidak akan takut, malah justru dia malah melawan. Kalau konsekuensi itu memerlukan
supervisi atau monitoring. Kalau restitusi itu anak mulai belajar sendiri untuk bertanggung jawab. Yang berikutnya yaitu kalau hukuman, perilaku agresif meningkat. Nah, tadi seperti Reno kok dihukum terus, ya malah tambah agresif. Kalau konsekuensi, penguatannya jangka waktunya pendek. Kalau restitusi itu bisa memecahkan masalah sendiri. Berikutnya yaitu kalau hukuman itu anak malah membenci, jadi membenci dia. Kalau konsekuensi itu menghormati. Kalau restitusi itu menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, teman-teman, coba kita cerna dua pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Yang kedua, mengapa ada keyakinan kelas penting untuk membentuk budaya positif? Ayo, yang Bapak Ibu yang mau berpendapat, Miss Atul, silakan. Kenapa harus keyakinan sih, kok tidak peraturan saja? Ya, terima kasih. Kalau keyakinan kelas, menurut saya itu menciptakan positif pada kelas tersebut, membentuk kelas yang lebih baik lagi dengan keyakinan, dengan tekad yang sama, supaya anak itu lebih berkekuatan dalam belajar. Sebetulnya tadi ya, untuk membuat keyakinan kelas itu pertama-tama kita bercurah pendapat dulu bersama warga kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dan diletakkan ditempel di papan tulis atau kertas. Menyusun keyakinan dari masing-masing anak untuk disatukan. Keyakinan mana yang akan disepakati. Dalam membuat keyakinan kelas itu menghindari kalimat negatif. Jadi tidak ada jangan, dilarang. Harus kita mengganti dengan kalimat yang positif. Contoh, jangan berlarian di kelas, diganti berjalanlah di kelas. Yang keempat, meninjau. Tadi ya, ditinjau. Jadi keyakinan kelas ini setiap waktu ditinjau ulang. Apakah keyakinan kelas ini sudah sesuai atau mau ditambahi atau dirubah. Dan berikutnya ditempel di dinding. Setelah curah pendapat, anak menuliskan keyakinannya masing-masing. Setelah itu ditempel di papan tulis atau di kertas besar. Dari sekian banyak keyakinan nanti pasti ada kesamaan-kesamaan. Nah, kita buat mengerucut, cari persamaannya, kita ambil 4, 5 atau sampai 7 keyakinan untuk dijalankan secara bersama. Setelah dari banyak keyakinan ini nanti dibuat satu keyakinan. Nah, seperti di kelasnya Pak Jani ada ya? Itu ya Pak Jani, sana ya? Oh ya, sana itu ada. Nah, untuk memperdalam bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu ada 2 metode, yaitu menggunakan tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti atau tabel T. Contohnya seperti ini ya. Keyakinan hormat itu nanti pertanyaannya apa? Keyakinan bekerja, pertanyaannya apa? Nah, seperti itu. Ini tabel T. Yang kedua yaitu menggunakan tabel Z, yaitu tampak seperti terdengar. Misalkan suatu orang berbicara, yuk siapa yang mau bantu, ini terdengar. Kalau terlihat, berempati kepada orang, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Perilakunya tampaknya tersenyum. Nah, ini tampak dari perilaku dan seterusnya. Ice breaking lagi, yuk sedulu. Siap ya?
yang fresh. Nah, ice breakingnya adalah siapa dia? Bapak Ibu menulis tentang dirinya, jangan sampai orang di sampingnya tahu. Nanti digulung atau dibidik ya. Nanti saya ambil. Jadi Bapak Ibu menulis tentang dirinya supaya yang sampingnya tidak tahu ditulis sendiri-sendiri. Satu kalimat atau beberapa kata silakan. Setelah itu digulung. Itu dibagi. Dilinting. Ya misalnya aku itu suka nonton drakor. Aku kalau waktu masak pasti enak, banyak orang yang makan. Nah, coba tulis satu kalimat atau beberapa kata, silakan Bapak Ibu tulis. Monggo Pak Afif tulis Pak. Dirinya sendiri kok. Ditulis tentang dirinya sendiri, bukan orang lain. Karena ini nanti permainan adalah siapa dia. Kita nanti menebak. Tidak boleh menyebutkan nama atau inisial. Tidak boleh inisial atau nama atau julukan, tidak boleh. Harus menulis sesuatu tentang dirinya, tetapi tidak boleh ada yang tahu. Hanya dirinya yang tahu. Kalau sudah digulung atau dilinting, ya. Nah, ya, makasih. Ayo, Miss. Tulis nih. Ya, yang sudah digulung ya, jangan ada yang tahu. Jadi mulai warnanya kode. Ya, terima kasih. Terima kasih. Siapa? Ya, tapi nanti ngambilnya tertutup. Matanya tertutup. Ya, boleh. Aku adalah seorang penjelajah dunia. Siapa? Marco Polo, betul? Oh iya, Marco Polo. Oh, betul. Pakai. Siapa lagi mau yang ngambil ke depan? Silakan. Ya, tertutup matanya. Dibaca. Kalau saya melihat orang cantik, saya suka melihatnya. Betul, Pak Ari? Bukan? Siapa ini Pak? Salah, Pak. Gomsa, Bu Gomsa. Bu Gomsa, yuk terakhir. Siapa yang mau ambil lagi terakhir ini yuk? Saya ambil aja ya. Tak ikut melon baca. Aku seorang yang penyayang. Siapa? Aku adalah seorang yang penyayang. Pak Jaroman, betul Pak? Tepuk tangan untuk Pak Jaroman. Oh, salah Pak. Salah, berarti tidak dapat request ya. Pak Jam, ternyata ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke materi yang keempat. Alhamdulillah sampai separuh. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama dari dalam.
Ini kebutuhan secara psikologis, fisiologis. Ya nanti dikoreksi lah. Yaitu bertahan hidup. Dan ada yang keluar, ada 4, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya yaitu penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Nah, ya, seperti kesehatan, makan, rumah, ini kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima, yaitu kebutuhan ada hubungannya dengan koneksi sosial, yaitu untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga yaitu kebutuhan kebebasan. Jadi setiap orang itu punya kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan seperti tadi, memiliki kontrol dan mengendalikan arah hidupnya. Yang keempat yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, seperti tadi kita telah memenuhi kebutuhan kesenangan kita bisa tertawa bersama. Yang terakhir yaitu penguasaan. Ini bukan jadi pemimpin atau penguasa. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ini ada kelas 3 pakai namanya, ya kan? Nah ini beda, harus mendeteksi pakai ini membutuhkan apa sih sebenarnya? Kok dia itu objek istilahnya ya, objek. Nah pakai ini membutuhkan apa? Dia itu membutuhkan penguasaan, kesenangan, atau kebebasan. Nah, karena kalau tidak dipenuhi, dia akan seperti itu terus. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Karena apa? Kebutuhan dasar ini harus dipenuhi setiap diri individu. Kelima-limanya harus dipenuhi. Kalau tidak, akan menjadi suatu masalah. Nah, sekarang kita refleksi sebentar. Bila Anda diberi 4 gelas, masing-masing gelas diberi label kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kira-kira gelas mana yang akan terisi penuh, gelas mana yang terisi separuh, dan gelas mana yang seperempat, atau gelas mana yang kosong? Coba Bapak Ibu yang mau berpendapat silakan. Pak Habib, Bu Kumsam, Pak Heri. Bila Anda diberi 4 gelas, gelasnya dikasih label kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Mana gelas yang akan diisi penuh, mana yang akan diisi separuh, mana yang diisi seperempat, mana yang bahkan kosong? Monggo Pak Heri. Ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena kita di sini tadi di kesepakatan pertama adalah kita di sini sharing, kita berbagi pendapat. Ya, silakan Pak Heri. Ya, terima kasih. Untuk mengisi masing-masing gelas dari 4 gelas tersebut, pertama kasih sayang dan rasa diterima full, terus yang penguasaan gelas, kebebasan setengah, kesenangan full. Dari pendapat Pak Heri tadi yaitu gelas kasih sayang akan diisi penuh dan gelas kesenangan diisi penuh, untuk penguasaan dan kebebasan diisi setengah. Ya. Tidak apa-apa, karena memang setiap kebutuhan orang itu berbeda. Apakah ada yang berpendapat lain? Lanjut ya. Nah, dunia berkualitas, apa maksudnya? Dunia berkualitas untuk diri kita. Maksudnya adalah tempat khusus dalam pikiran kita untuk menyimpan semua yang kita inginkan. Semua yang kita inginkan bisa berisi orang-orang dan apa saja dalam hidup.
Bila guru dapat membangun interaksi dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi tujuannya ini juga dalam budaya positif. Jadi kalau anak itu merasa merdeka dalam belajar, maka anak akan menempatkan dirinya pada dunia yang berkualitas. Jadi di dalam pikirannya akan diisi apa yang berkualitas menurut dirinya. Sekarang kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Coba Bapak Ibu, ini ada suatu kasus. Nah, Tisa dan Hana dipanggil oleh kepala sekolah karena kepala sekolah mendapat pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di medsos. Kira-kira jika Bapak Ibu sebagai ibu kepala atau Bu Dwi, apa tindakan yang akan dilakukan terhadap Hana? Siapa yang mau berkomentar? Bu Nuni, Bu Kromsa, ayo. Gini, saya ulangi ya. Tisa dan Hana dipanggil Bu Dewi ke kantor. Bu Dewi itu seorang kepala sekolah karena mendapat laporan dari ibunya Tisa bahwa Hana itu menjelek atau merendahkan Tisa di media sosial. Jadi Tisa dan Hana dua-duanya dipanggil Bu Dewi atau ibu kepala sekolah. Nah, jika Anda sebagai Bu Dewi, kira-kira apa yang akan Anda lakukan kepada Tisa dan Hana? Tisa itu yang dijelek-jelekan, Hana itu yang menjelek-jelekan. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kan belum sah? Oh ya, sebagai Ibu Dewi dari permasalahan tersebut, sebagai Ibu Dewi yang mendapat permasalahan seperti itu, ya pertama mendengarkan, baru memberi nasihat kepada keduanya dengan sebisa mungkin, karena baik yang dilaporkan atau yang melaporkan itu sama-sama diberi pengetahuan atau kejelasan dari ibu kepala sekolah sehingga tidak peristiwa seperti itu tidak terulang kembali, apalagi itu sesama teman mengajar. Ya, karena itu menyangkut nama baik sekolah juga. Jadi baik dan buruknya di antara semuanya yaitu baik juga di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali ya. Tadi diberi penjelasan. Ini adalah salah satu nanti posisi kontrol kita kepada anak kita. Ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kita salah. Ini, sini Pak. Usah. Nah, sebagai penghukum. Ada yang sebagai pembuat merasa bersalah. Kowe mau nolak. Nah, seperti itu. Ada juga sebagai teman. Yo, sekali-kali tak ada ini. Ayo. Nah, ada juga sebagai pemantau. Tuh, tadi kamu ngapain? Nah, atau sebagai manajer. Pak Jah tadi hampir mendekati sebagai manajer. Manajer di tengah ini karena adalah posisi kontrol yang paling baik untuk kita sebagai pendidik. Yang pertama, sebagai penghukum. Di dalam posisi kontrol ini, kita itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti tadi, dipukul, ya, ada secara verbal dengan kata-kata. Misalkan di unenani sing elek. Biasanya posisi penghukum ini suaranya keras, galak. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas nanti. Ini penghukum. Kamu selalu saja salah. Nah, berikutnya yang kedua yaitu sebagai merasa bersalah. Pada posisi
Guru berusaha lebih lembut. Kata-kata yang keluar dari guru biasanya adalah, ibu kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nah, ini kata-katanya agak lembut. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Di sini guru berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dipengaruhi. Biasanya kata-katanya adalah, ayo bantulah demi bapak ini. Yuk sekali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan ya. Yang keempat yaitu sebagai pemantau, yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita juga bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita memantau perilaku murid-murid dan kita tanggung jawab kepada murid tersebut. Biasanya pertanyaan yang diajukan adalah, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, apa konsekuensinya, seperti itu. Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Pada posisi manajer ini mempersilahkan murid untuk mencari solusinya sendiri dan mempertanggungjawabkan apa kesalahan yang telah diperbuat. Jadi seorang manajer berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, seperti itu. Ini posisi sebagai manajer. Kita lanjut ya, yang ini Timati. Nah, kelima posisi kontrol ini, yang penghukum sama pembuat merasa bersalah, itu masuk dalam perilaku kontrol yang negatif. Teman dan pemantau itu masuk perilaku kontrol positif. Sedangkan manajer adalah masuk dalam kontrol diri. Artinya murid atau anak didik kita yang mengontrol dirinya sendiri. Contoh, guru dalam posisi menghukum, menghadik. Jadi anak itu dihadik. Kalau di posisi merasa bersalah, berceramah, anak diceramahi. Kalau di posisi teman, membuatkan alasan-alasan. Kalau di posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau di posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya kita lanjut. Hasilnya, kalau di posisi penghukum, itu murid akan memberontak seperti tadi. Jadi anak itu kalau dikontrol dengan paksa, dia akan memberontak atau melawan. Kalau di posisi membuat bersalah, itu menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kalau di posisi teman akan tergantungan. Kalau nanti dibantu Pak Guru, nanti ada. Kalau di pemantau menyesuaikan. Kalau di manajer menguatkan. Lanjut. Nah, ini contoh posisi kontrol. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyinggung. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah tindakan. Ini posisi sebagai merasa bersalah. Senang ya bikin ibu susah ya?
Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Terakhir yaitu sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang makna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Kita lanjut yang terakhir yaitu segitiga restitusi, yaitu ada 3 sisi. Yang pertama yaitu yang bawah, menstabilkan identitas, validasi yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Next. Pada posisi menstabilkan identitas itu guru melakukan mengubah identitas anak yang gagal untuk menjadi orang yang sukses. Lanjut. Kata-kata yang muncul dalam posisi menstabilitas contohnya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini.
Next. Yang kedua yaitu posisi validasi tindakan yang salah. Di sini itu murid diminta untuk mengenali, menggali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika anak melakukan kesalahan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar murid, maka kita bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Teori kontrol itu semua tindakan baik atau buruk itu memiliki tujuan tertentu. Jadi setiap tindakan itu ada tujuannya. Next. Posisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang seperti yang dia inginkan. Kata-kata yang muncul di sini adalah pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Selanjutnya, nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 5. Next. Ya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu menenangkan anak. Langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan atau mencari kebutuhan, mengetahui kebutuhan dasar anak. Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yo, next. Nah, penutup sebagai budaya positif dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dan mengontrol dirinya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among yang menuntut murid-murid insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Next, kita analisis sebentar. Apa hal baru yang menurut Anda dapatkan dari sesi ini, dan bagaimana perasaan Bapak Ibu yang muncul ketika mengikuti sesi ini? Peran among seperti apa yang saya lakukan atau Bapak Ibu lakukan sebelum selama ini, dan
peran Among seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Coba saya mau minta satu komentar dari Bapak Ibu terakhir. Pertama, apa hal baru apa yang merubah pemikiran setelah mengikuti sesi ini? Kira-kira ada perubahan apa dari pikiran kita setelah saya menyampaikan tadi itu ada kira-kira pikiran yang berubah itu apa? Terus yang kedua, apa perasaannya selama mengikuti sesi ini tadi? Yang ketiga, peran Among yang saya lakukan selama ini itu tadi seperti apa? Sebagai manajer, sebagai kontrol, sebagai penghukum, atau sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai penguasa bersama. Ya. Setelah mengikuti ini, kira-kira nanti mau memilih sebagai apa? Ya. Silakan salah satu. Pak Eri, mau berpendapat? Apa Pak yang merubah pemikiran setelah mengikuti sesi ini? Apa yang berubah dari pikiran Pak Eri? Sudah ya. Dari apa yang utama saya dan apa yang saya kenakan setelah hasil dari penjelasan dari Pak Taufik, berubah dari pemikiran saya yang tradisional menjadi terbuka tentang adanya peran disiplin positif tersebut. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti diskriminasi, perasaan sangat puas. Peran Among seperti apa yang saya lakukan selama ini, apa yang sudah telah diterangkan oleh Pak Taufik, maka jadi saya dari tadinya yang kaku ya, kan dari posisi tadi menghukum berubah untuk menjadi manajer atau Among. Kemudian dan saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti diskriminasi ini menjadi manajer atau Among. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau menambah? Sudah cukup dari ibu-ibu? Kalau tidak, berarti next. Ya, terima kasih. Dan akhir kata saya ucapkan, I hope you can get useful knowledge for this presentation. Good luck. Nanti kalau ini disebutkan ya Miss. Nah, motonya guru penggerak adalah bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto. Ayo kita